Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang mengkaji tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Saya bacakan dulu. Faslun nawaqidul wudhu'i arba'atu asya'. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain min qubul au dubur rihun au ghairuhu illal maniyya asani zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyin min ghairi ha'ilin arabi' masukubul adami au halqati duburihi bi batni rahati au butunil asabi', yang artinya perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan 2, yaitu dari kubul, yaitu kemaluan, atau dubur, yaitu kemaluan belakang, ya, dubur lubang pantat, baik itu berupa angin ataupun lainnya, tapi kecuali air mani. Air mani ini tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan apa? Harus wajib apa? Wajib mandi besar, ya. Tidak membatalkan wudhu kalau keluar mani, tapi wajib mandi besar. Kemudian apapun yang keluar dari salah satu 2 lubang tadi itu dapat membatalkan wudhu, walaupun yang keluar itu tadi bukan berupa air atau barang cair, walaupun yang keluar tadi itu berupa benda padat, misalkan yang keluar itu batu, misalkan kita berak kemudian yang keluar itu batu, nah, maka wudhunya batal. Atau kita kencing, misalkan juga sama, kencing batu misalkan, ya, ada ya penyakit kencing batu, misalkan keluar walaupun batunya itu kecil sekali keluar, bukan yang keluar itu berupa cairan, tapi yang keluar adalah batu kecil, tapi keluarnya itu melalui 2 lubang, yaitu kemaluan belakang atau kemaluan depan, maka hukum wudhunya menjadi batal. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya akal sebab tidur atau lainnya. Sebab tidur, kalau kita tidur terlentang misalkan kemudian terlelap, maka batalnya menjadi apa? Wudhunya tadi menyebabkan dia batal, atau yang lain, kecuali tidurnya itu yaitu orang yang duduk, maksudnya menempatkan pantatnya di tanah tempat duduknya. Ada ya orang yang duduk kemudian tertidur sebentar, nah ini tidak apa-apa, tidak menyebabkan wudhunya batal kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk dan kira-kiranya pantatnya itu di tanah tempat duduknya. Kemudian yang ketiga yaitu bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya atau sudah sama-sama dewasa, keduanya tidak ada hubungan mahram dengan tanpa pemisah. Jadi kita memegang atau menyentuh kulitnya baik laki-laki maupun perempuannya yang tersentuh tadi sama-sama sudah dewasanya, maka menjadi batallah wudhunya. Dan ketika tersentuh kulit laki-laki dan perempuan tadi itu,
tidak ada pemisah, misalkan pemisahnya ini adalah kain ataupun yang lain. Nah, kalau ada pemisahnya, misalkan ada kainnya, kita menyentuhnya, maka tidak menjadi batal. Kemudian yang terakhir yaitu menyentuh kubulnya, yaitu kemaluannya, kemaluan atau menyentuh lingkaran duburnya, yaitu lubang pantatnya, dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya. Nah, untuk yang keempat ini menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan. Nah, bagaimana sih telapak tangan itu? Telapak tangan kiranya kalau kita lihat, coba kita gabungkan tangan kiri dengan tangan kanan kita dempetkan. Nah, yang itulah yang disebut telapak tangan. Atau kita bisa juga melihat dari warna kulit kita, ya, warna kulit yang atas dengan warna kulit telapak tangan kan berbeda. Nah, ini yang disebut dengan telapak tangan. Kalau kita menyentuhnya dengan selain telapak tangan, kita misalkan menyentuh kemaluan kita ataupun kemaluan depan, baik maupun depan ataupun belakang, dengan selain telapak tangan, maka tidak menjadi batal. Misalkan kita memegangnya dengan siku-siku kita, ya, kita memegang kemaluan kita, kemaluan depan kita dengan siku-siku misalkan, tidak menjadi batal, tidak apa-apa, ya. Yang menyebabkan kita menyentuh kemaluan depan ataupun belakang itu dengan memakai telapak tangan. Nah, paham ya? Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menambah wawasan kita, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.